بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعليم والمذاكرة والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وكربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa MJA TV, hadirin kiram, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam halaqah malam hari ini di dalam kajian kita mengkaji kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai al-muhafadzah 'ala shalah. Di dalam kitab ini Imam Haddad menjelaskan mengenai keutamaan para salafun salihun di dalam menjaga salatnya, kekhusyuan mereka di dalam menjalankan salatnya. Kemarin kita sudah sampai wasalla ba'dha ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi haidin nakhl lahu wa ja'ala at-tayru tatiru min syajaratin ila syajarah wa ja'ala yanzuru ilaiha fa alhahu dhalika an syai'in min salatih falamma 'arafa dhalika min nafsihi syaqqa 'alaihi fa ja'ala dhalika al-ha'id kulluhu fi sabilillah lamma alhahu an salatih. Keadaan di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan salatnya. Di antaranya ada di antara sahabat Rasulullah ketika dia menjalankan salat, dia teringat atau terlihat kebun kurma yang ada di hadapannya dia. Kemudian dia terlihat pula di dalam kebun itu ada burung-burung yang hinggap di pohon-pohon kurmanya, sehingga kejadian atau peristiwa itu melalaikan dirinya di dalam sholatnya. Maka apa yang terjadi? Dia sedekahkan seluruh kebun kurmanya di jalan Allah, karena kebun kurma itu telah melalaikan dirinya dari sholat. Jadi kebun kurma yang dicintai oleh dirinya itu dia sedekahkan di jalan Allah. Karena apa? Karena ada yang lebih dia cintai, yaitu apa? Salatnya. Seolah-olah dia menukar salatnya atau menukar kebun kurma itu dengan kekhusyuan salatnya dia. Karena saking berharganya salat itu bagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang daripada kebun kurmanya. Ada pula mungkin makna dari ini adalah para sahabat itu mau mendermakan sesuatu yang dia cintai di jalan Allah. Jarang orang itu mau bersedekah dengan sesuatu yang dia sukai. Biasanya kalau sudah usang, sudah tidak dipakai lagi, alias sudah tidak dia sukai sudah, karena dia ada sesuatu yang lebih dia sukai, maka barang tadi itu dia berikan kepada orang lain secara sukarela. Dia mau memberikan mobilnya kepada, misalnya kepada satu pondok pesantren, karena dia sudah memiliki mobil baru, misalnya itu ya.
atau memberikan barang apa yang dia sukai itu, karena sifat manusia itu menyukai barang itu ada waktunya. Ya, ada waktunya. Tidak selamanya suka, ya kan? Kita itu kalau sudah mendambakan satu barang, senangnya luar biasa. Itu di awal-awal waktu. Kalau sudah 2 hari, 3 hari, 4 hari, kesenangan yang awal kita rasakan itu sudah berbeda. Sudah luntur kan? Sudah luntur. Hari yang kedua itu tidak seperti hari yang pertama senangnya. Bisa kita rasakan gitu. Hari yang ketiga tidak seperti yang hari yang kedua. Apalagi sudah sebulan, sudah terbiasa dia. Rasa itu sebenarnya sudah hilang. Dia menginginkan hal yang lainnya. Itu dahsyatnya nafsu manusia. Nafsu manusia itu seperti itu. Sudah dapat satu barang, dia menginginkan barang yang lainnya. Sudah dapat barang itu, ingin barang lagi yang terus. Maka sebetulnya ada sebuah ungkapan, tidak ada orang itu yang mampu untuk memenuhi apa yang ia mau. Tidak ada yang mampu manusia itu. Hanya satu manusia mampunya, apa? Untuk menahan apa yang dia mau. Itu saja yang bisa, yang manusia itu mampu untuk menjalaninya. Kalau menjalani apa yang dia inginkan, yang dia mau, tidak ada yang mampu manusia. Satu sudah terpenuhi, kepingin yang lainnya lagi terus ya. Sampai kata Nabi, sampai tanah itu, sampai dia dikubur menjadi mati, jadi mayit, baru keinginan itu berhenti. Jadi kecintaan tadi itu dipatahkan oleh sahabat Rasulullah, dan dia sedekahkan itu di jalan Allah, karena ada yang lebih dia cintai, yaitu apa? Sholat. Nah, sholat ini bukan sesuatu hal yang materi. Sholat ini bukan sesuatu hal yang nampak, kelihatan, tidak. Sholat itu adalah sebuah fi'liyah, perbuatan. Kalau sifatnya perbuatan itu biasanya dia langgeng, karena yang dia tuju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenikmatannya itu beda lagi sudah ya, kenikmatan bukan secara hissiyah lagi, tetapi secara maknawiyah, secara ruhiyahnya. Jadi yang merasakan bukan hanya sekedar indera manusia saja, tapi sudah batinnya, sudah ruhnya yang merasakan. Kalau sudah ruhnya yang merasakan, maka itu langgeng kenikmatannya. Surga itu adalah kenikmatan secara ruhi juga nantinya, sehingga dia langgeng kenikmatannya. Bukan hanya sekedar materi saja, tapi ruhnya juga dia rasakan. Wa qultu, Imam Haddad menjelaskan, aku mengatakan, wa hadza kulluhu li ma'rifati salafis salih radhiyallahu anhum bi jalalati qadri salati wa 'idhami mawqi'iha minad din. Inilah seluruhnya pemahaman para salafun salih ya, mengenai keagungan salat ya, mengenai kebesaran qadrus salah, ukuran salat, dan agungnya di dalam menjalankan agama ini. Agungnya kedudukan salat itu di dalam agama. Itu yang difahami oleh para salafus saleh, sehingga mereka itu memperlakukan salat itu sedemikian rupa. Beda dengan manusia yang hanya sekedar menyukai hal yang materi. Hal yang materi itu ada waktunya dan dia akan hilang. Materi itu pun sendiri juga berubah. Materi itu berubah. Maka kecintaan kita kepada materi itu pun juga demi waktu akan berubah, akan hilang. Tapi kalau sholat itu bukan sesuatu hal yang materi. Dia tidak nampak oleh mata. Dia hanya bisa dirasakan. Dirasakan dengan cara zaugiyah.
Waqad balagana anna Allah Ta'ala qasama a'malus salah ala 40,000 safi minal malaikah. Dan setelah sampai kepada kami, sesungguhnya Allah Subhanahu dalam sebuah riwayat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi a'malus salah, ya, kegiatan-kegiatan di dalam salat, amaliyahnya salat itu terhadap 40.000 shaf bagi para malaikat, di antara para malaikat. Ya. Jadi ada 40.000 shaf yang dilakukan oleh para malaikat, itu dibagi sama Allah. Para malaikat itu amaliyah salahnya, ya. Fi kulli shafin sab'una alfan, setiap shafnya itu terdiri daripada 70.000 malaikat satu shaf. Jadi ada berapa tadi? 40.000 shaf, ya, 40.000 shaf. Para malaikat itu melakukan sholat. Sholatnya itu beda-beda. Maksudnya beda-beda, amaliyahnya beda-beda. Satu softnya itu jumlah para malaikatnya adalah 70.000 malaikat lagi. Ya. Asyratun minha qiyamun la yarka'un. Ya. Satu malaikat itu ada 10 malaikat itu melaksanakan berdiri saja. Ya. Keadaan salatnya dia hanya qiyam saja. La yarka'un, tidak rukuk sama sekali sampai yaumul qiyamah. Ada 10 malaikat di satu shaf tadi itu 70.000 itu, ada 10 malaikat yang hanya melakukan qiyamus shalah saja, tidak pakai rukuk, berdiri saja. Wa asyratu minha ruku'un la yasjudun. Ada yang 10 malaikat itu hanya rukuk saja, tidak sujud-sujud. Karena perintahnya seperti itu. Jadi malaikat itu diibaratkan seperti tubuh manusia ini loh, ya. Tubuh manusia ini, tangan kanan itu menggerakkan apa yang diperintahkan sama otak kita. Dia tidak bisa mengelak, ya. Tidak bisa, kalau dalam bahasa agama tidak bisa bermaksiat, ya. Ngikuti perintahnya otak, bahkan tanpa kita sadari kan. Mau ngambil barang atau haus ngambil air, lapar ngambil piring, ngambil nasi sendiri, gerakan sendiri tadi. Seolah dia yang gerak, padahal itu adalah perintahnya daripada otak kita, ya, atau akal kita. Ada 10 wa asyaratun sujud la yarfa'un. Ada yang sujud saja tidak bangun-bangun dari sujudnya. Ada lagi yang 10 qu'ud la yagumun. Ada yang duduk saja, tidak bangun-bangun dia, malaikatnya. 10 malaikat. Wa jam'u jami'i dzalika li'abdihi al-mu'min fi rak'ataini yusallihima. Semua ini digabungkan sama Allah, ya, dari berapa? 40.000 malaikat tadi itu. Semuanya ibadah dengan bentuknya masing-masing. Itu semua digabungkan sama Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam amaliyah orang mukmin yang sholat 2 rakaat tadi. Jadi orang mukmin yang melakukan sholat 2 rakaat itu sudah mencakup daripada apa yang dilakukan oleh para malaikat tadi itu. Fanzur udmin minnatihi wa fadlihi ala ibadihil mu'min. Coba perhatikan, kata Imam Haddad, betapa agungnya pemberian Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya yang diberikan kepada seorang hamba Allah yang mukmin yang melakukan sholat tadi itu, ya, amaliyah sholat tadi itu. Jadi kita itu seolah-olah merangkum apa yang dilakukan oleh para malaikat di dalam dia beribadah kepada Allah, dirangkum di dalam sholatnya kita tadi. 2 rakaat sholat, ya, dengan berdiri, kemudian ruku, ya, kemudian i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian bangun lagi, ya. Itu semua amaliyah salat tadi itu dilakukan oleh para malaikat yang mereka melakukannya jutaan tahun, miliaran tahun sebelum diciptakan oleh manusia, ya. Jadi ya tidak heran kalau malaikat itu kagum terhadap manusia yang taat kepada Allah.
Ini yang kita lakukan ini, yang dilakukan oleh manusia hamba Allah mukmin ini. Kita lakukan juga seperti dia. Maka Allah membanggakan, lihat hambaku ini. Saya beri nafsu dia, ya, saya beri jisim dia, tapi dia tetap melakukan ketaatan seperti yang kau lakukan. Malaikat kagum, subhanallah, subhanallah. Luar biasa ini hamba Allah. Kagum dia. Malaikat tak berjisim. Ya, kita ini berjisim. Ya, jisim pasti ada keterbatasannya, sakit kakinya atau gatal mungkin minimal, ya, tapi tetap mau kita sholat. Ada nafsu, ada segala keinginan yang kita ingin raih dalam hidup ini, tapi tetap mau untuk melakukan sholat. Itu hal yang sangat mengagumkan di hadapan para malaikat. Jadi ini menjadikan satu motivasi bagi kita, satu kebanggaan sebetulnya bagi kita untuk melakukan sholat, ya. Jadi kita kalau melakukan sholat itu ada satu kebanggaan bagi diri kita di hadapan Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau berikan aku satu kekuatan, ya, untuk bisa melaksanakan sholat ini. Jadi ada rasa bangga yang bukan kebanggaan tadi ini untuk hal yang bukan sum'ah, ya, tapi satu kebanggaan ke rasa syukur kita kepada Allah. Tahaddutan bi ni'mah. Ya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Patut kita itu untuk merasakan rasa syukur kepada Allah ketika kita mendapatkan satu kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Apa salah satunya? Yaitu kenikmatan kita bisa sujud sama Allah. Kita bisa sujud sama Allah itu satu kenikmatan yang diinginkan oleh manusia yang sudah meninggal dunia. Manusia yang sudah meninggal dunia, dia kepingin kembali ke dunia untuk sujud lagi. Sebentar ya Allah saya ingin sujud lagi, seolah-olah seperti itu. Kita yang diberi kesempatan ini kadang-kadang lalai. Orang yang sudah meninggal itu kepingin sujud lagi, kepingin sholat lagi, ya. Karena saking agungnya kedudukan daripada amalia sholat. Kita mungkin sekarang lihatnya sepele, ya, sholat cuman jengklat selesai, ya. Jengklat selesai. Tapi itu bisa kita lihat nanti ketika manusia itu sudah meninggal dunia, baru dia lihat keagungannya sholat. Oh, ternyata sholat itu sangat agung, sangat azim kedudukannya dia. Waqad qala alaihi salatu wassalam, mathalus salawatil khamsi mathalun nahri ghamrin ala babi ahadikum yaktahimuhu fi kulli yawmin wa laylatin 5 marrat. Afatarawna dhalika yubki alaihi min daranihi syai'an? Qalu la. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-salatu ila as-salati kaffaratu lima bainahuma idza ijtunibatil kabair. Ya. Rasulullah memberikan satu permisalan. Salat itu yang 5 waktu yang kau lakukan itu seperti halnya air sungai yang mengalir deras, yang ia memasuki pintu kalian masing-masing selama 5 kali dalam sehari. Air tadi itu, ya, mengairi pintu rumah kalian itu selama 5 kali dalam sehari. Menarik di sini memang, ya. Jadi diibaratkan salat itu seperti air sungai, ya, air sungai. Air sungai itu mengalir tidak pernah kembali, ya, dia berjalan tidak pernah kembali. Air sungai itu dia seperti waktu itu berjalan tidak pernah kembali, ya. Dan air itu sifatnya adalah menghidupkan, ya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Allah mengatakan, dan aku jadikan air itu sebagai sumber kehidupan. Jadi salat itu ibaratnya adalah sebagai air sungai yang sangat deras, yang dia sangat dibutuhkan oleh manusia dan seluruh makhluk sebetulnya, terutama manusia. Bahkan tubuh kita manusia itu sebagian besar adalah air. Dan kita pun diciptakan dari setetes air juga.
Dan air tadi itu mendobrak pintu kita, ya. Ya ketahimu itu mendobrak. Artinya pintu tadi itu adalah sebuah penghalang antara diri kita dengan Allah. Sehingga sholat tadi itu mendobrak hijab kita antara diri kita dengan Allah. Apa hijabnya? Ya maksiat kita, ya kelalaian kita, sifat kebohongan kita, sifat sombong kita, dan lain sebagainya. Itu didobrak dengan air sungai yang begitu deras mengalir. Sehingga, dan itu bukan hanya sekali, tapi 5 kali itu air itu mendobrak setiap hari. Maka apakah engkau telah melihat, kata Nabi, sisa daripada kekotoran yang pernah dialiri air tadi itu, atau pintu tadi itu? Pintu tadi itu mungkin bisa jadi pintu tadi itu yang sifatnya sebagai menghijab tadi itu bisa bersih. Tidak ada lagi yang menghalang antara diri kita kepada Allah. Karena sifat air tadi itu yang mendobrak. Karena bukan hanya sekali tapi 5 kali dalam satu harinya. Semestinya kita itu sudah bersih ketika kita melakukan 5 waktu salat itu, kita itu sudah bersih betul di hadapan Allah. Karena kemaksiatan yang sudah kita lakukan tadi itu dibersihkan dengan salat, dibersihkan dengan salat, dibersihkan dengan salat. Nah, tapi tergantung dari sholatnya sekarang. Tergantung dari sifat air mendobraknya tadi itu. Apakah air tadi itu betul-betul kuat mendobraknya, atau hanya aliran kecil selokan saja dia. Mungkin air selokan mungkin yang mendobrak pintu kita. Sehingga kadang-kadang pintu itu semakin tebal, sehingga air yang kecil tadi itu tidak bisa mendobrak pintu. Ya, 5 kali pun hanya buntet saja di situ akhirnya. Airnya kembali lagi, turun kembali lagi, masuk lagi kembali lagi, karena saking kuatnya itu pintu. Dan juga kemaksiatan, ya, pintu tadi itu sebuah hijab antara kita dan sholatnya kita tidak maksimal, sehingga air sungai tadi itu pun juga tidak bisa mendobrak pintu yang begitu kuat, yang begitu tebal. Begitu pula kita itu tidak bisa mendapatkan ilmu yang begitu tajam karena kita saking sudah terbiasa melihat hal-hal yang materi, sehingga hal-hal yang batin itu kita hiraukan, tidak kita gubris. Padahal ilmunya Allah itu ilmu laduni, itu ilmu itu adalah sebuah cahaya. Kata Imam Ghazali, ilmu itu al-ilmu nur, cahaya. Sehingga cahaya itu tidak bisa tembus kepada sesuatu hal yang kathif, yang tebal. Sesuatu yang tebal itu bersifat materi. Sesuatu yang tebal itu bersifat materi. Bagaimana caranya? Ya harus benda yang materi tadi harus digosok dulu, ya, disofi, ya, dibersihkan dulu, digosok dulu, sampai betul-betul kempling dia, betul-betul jernih, ya, pintu tadi itu, atau hati manusia kalau diartikan oleh Imam Ghazali. Ketika hati itu bersih, atau pintu tadi, kalau saya ibaratkan pintu tadi itu bersih sekali, maka cahaya tadi itu bisa tembus. Walaupun setebal apapun bisa tembus dia. Mata manusia itu ketika dia melihat satu hal yang materi, tapi kalau hatinya dia bersih, maka dia bisa melihat di balik materi kehidupan ini. Itu namanya al-kashaf, al-inkishaf, dibuka sama Allah. Jadi bukan hanya sekedar materi yang kita lihat, tapi di balik materi itu. Salah satunya
salat tadi ini adalah yang bisa membuka tadi itu, mendobrak pintu tadi itu. As-salatu ila salati kafaratun. Antara satu salat dengan salat yang berikutnya itu adalah sebagai kafarah, penghapus, ya, pembersih lima bainahuma, ya antara keduanya waktu tadi itu, jika dia menjauhi daripada al-kabair, dosa-dosa yang besar. Jadi sifat sholat ini adalah sholat wajib ya, adalah untuk membersihkan noda-noda dosa kita yang tidak bisa kita lalai atau tidak bisa kita tidak pernah melakukannya. Ya, pasti kita akan melakukan dosa itu. Di antaranya paling tidak kita melirik sesuatu yang tidak boleh kita lihat, ya. Atau ada sifat sedikit sum'ah, ada sifat higid, ada sifat hasad. Itu pasti ada di dalam keseharian kita. Ya. Ada perselisihan, itu ada setiap hari itu ada pasti. Ya. Itu kafarahnya adalah dengan sholat. Tapi kalau perselisihan tadi itu yang hubungannya dengan manusia itu lain lagi ya. Itu tidak masuk dalam kategori ini. Kalau perselisihan ya dengan manusia, misalnya ada hubungan muamalah dia, ya harus diselesaikan. Itu. Memang hubungan dengan Allah dengan manusia itu paling gampang hubungan kita dengan Allah. Tapi kalau hubungan antara manusia itu yang sulit memang, repot memang. Dia harus menyelesaikan itu urusan. Ya, kita harus menyelesaikan itu urusan. Kalau ada hal yang kita zalimi ya kita minta maaf. Ada yang kita ambil barangnya dia ya harus kita kembalikan istilahnya. Atau ada kehormatan yang kita sakiti, kita betul-betul harus minta maaf kepada orang tadi yang kita sakiti. Itu repotlah hubungan kita dengan manusia itu. Maka jagalah hubungan kita ini kepada manusia. Jangan sampai kita ini berbuat satu kezaliman. Tapi kalau hubungan kita kepada Allah itu paling mudah, Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu akan mengampuni dosanya hambanya ketika dia betul-betul tobat. Salat saja ini bisa terampuni dengan dosa-dosanya kita kepada Allah. Tapi kalau tobat dosa yang kabair, syirik kepada Allah, ya, itu agul walidain, itu harus dengan tobat, tobatan nasuha. Tobatan nasuha itu dia betul-betul menyesal dengan perbuatannya dia menyadari bahwa dia telah melakukan dosa itu dan dia tidak akan melakukannya lagi, mengulangi sholat amaliyah dosa tadi itu. Itu namanya tobatan nasuha. Tidak ada keinginan untuk mengulangi lagi, terbesit pun tidak ada. Kalau ada kesempatan ya Allah saya lakukan lagi, itu belum tobatan nasuha namanya. Tobatan nasuha itu igla, ya betul-betul dia seolah-olah berpindah dia dari satu tempat ke tempat yang lain. Seolah-olah dia memindahkan amaliyah yang kebiasaan dosanya dia itu, dia betul-betul dia ganti dengan amaliyah yang lainnya, yang tidak ada sangkut pautnya dengan amaliyah dosanya dia. Minum khamar misalnya, betul-betul dia tinggalkan itu minum khamar. Ya, betul-betul dia ngicipi, tidak duduk dengan orang yang minum khamar, enggak. Namanya ikhla itu. Seolah-olah dia betul-betul safar, ya meninggalkan betul, hijrah, meninggalkan betul dari perbuatan tadi itu. Itu salat ya. Wa kana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu idza hadara waqtu shalah yaqulu qumu ila narikum allati awqadtumuha fa'adfi'uha. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada seseorang sahabat-sahabat di antaranya, kalau waktu sholat itu datang, ya, adzan itu berkumandang, maka dia mengatakan kepada orang-orang tadi itu, bangkitlah kalian sekarang ini menuju api neraka kalian dan matikan api neraka kalian. Ajib ya, sebuah permisalan yang gumu ila narikum allati awqadtumuha fa'adfi'uha. Sekarang kau bangkit
dari tempatmu menuju api nerakamu itu, ya, ada api di dalam dirimu sendiri itu, ya. Dengan apa api neraka itu? Ya kemaksiatan kita. Dengan kita mungkin pernah berbuat satu menggunjing seseorang, atau kita berbuat satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada rasa keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka matikan itu, ya, matikan api itu. Padamkan api tadi itu dengan apa? Dengan sholat, maksudnya. Ya. Jadi perbuatan amaliyah kita sehari-hari itu adalah dia yang menyulut api neraka kita sebetulnya. Ya, keadaan sehari-hari itu adalah menyulut api neraka. Gambarannya Abu Bakar Siddiq seperti itu. Maka padamkan api itu tadi dengan melakukan sholat. Ketika engkau sholat, maka seolah-olah api tadi itu di wong Jawa kata digebyur, ya, dengan, ya, disiram dengan air tadi itu, sehingga padam apinya. Ya, api itu suatu hal yang apa ya? Sifatnya kesombongan, ya. Api itu kan sifatnya ke atas, ya. Iblis itu kan diciptakan dari api juga. Ada sifat kesombongan. Ada sifat syaitan di dalam diri setiap manusia, ada. Apa itu? Kelicikan. Licik. Licik itu dibutuhkan, enggak? Dibutuhkan kadang-kadang. Untuk apa? Siasah perang. Nah, siasah perang itu dibutuhkan kelicikan. Enggak bisa kita jujur-jujuran kalau mau perang. Ya, masuk perang terus kita, Mas, di mana posisi? Saya posisi di sini. Ya mati sampean. Perang itu perang senjata, ya. Itu butuh yang namanya siasat. Butuh yang namanya siasat. Itu dibutuhkan kelicikan. Jadi subhanallah, tidak ada sesuatu yang, ya, apa, sia-sia Allah ciptakan itu. Kenapa Allah menciptakan iblis, ya? Kenapa kok ada sifat iblis di dalam diri? Ya ada kelicikan, itu dibutuhkan bagi kita untuk perang. Tapi terkadang kita tidak ada perang, tetap digunakan licik itu, ya. Pada teman kita sendiri malahan, pada sahib kita sendiri, ya. Pada orang yang bantu kita berbuat licik. Na'udzubillah. Ya, kita malah gunakan itu api tadi itu di dalam keseharian kita. Maka matikan api tadi itu dengan sholat. Matikan apimu tadi itu dengan sholat. Maka dia akan timbul lagi nanti api itu. Satu benda yang timbul dan dia hilang dengan sendirinya itu ya cuma api saja. Timbulnya kapan dan hilangnya kapan itu misteri api itu. Kalau benda-benda yang lain itu kalau hilang dia masih ada di sekitar kita, walaupun berbentuk molekul mungkin. Tapi kalau api itu kapan dia muncul dan kapan dia hilang, tidak ada yang tahu orang. Ya. Suatu misteri. Yuridu bin nari dzunub wa bi itfa'iha al-qiyamu ila shalah. Ya, jadi yang dimaksud dengan api atau nar tadi itu adalah dosa-dosanya kita, dan memadamkannya adalah dengan melakukan salat. Fa innahu mukaffirun lis-sayyiati wa madhhabun laha. Qala Allah Ta'ala wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah salat, kata Allah dalam surat Hud, tarafayn nahar, di tepi siang hari, wa zulafan minal laili, dan di permulaan di malam hari. Ya, di tepi siang itu ya mulai subuh, zuhur, asar, ya. Wa zulafan minal laili adalah di permulaan malam hari, yaitu maghrib dan isya. Ya, para mufassir memafsirkan seperti itu, ya. Tarafayn nahari itu dari mulai subuh sampai asar. Wa zulafa minal laili adalah maghrib sampai isya. Jadi 5 waktu tadi itu. Lakukan salat tadi. Innal hasanati yudhibnas sayyiat, dan sesungguhnya amaliyah kebaikan itu, ya, al hasanat itu bisa menghapus daripada as-sayyiat, perbuatan-perbuatan yang buruk. Seperti tadi itu. Api tadi itu hanya bisa dihilangkan dengan air, ya. Perbuatan sayyiat kita itu hanya bisa dihapus dengan hasanat.
tidak bisa kita hapus dengan apapun ya. Karena dia bentuknya tidak kelihatan sayiat itu. Dia hanya bisa dihapus dengan sesuatu yang tidak nampak juga, yaitu al-hasanah. Wa adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, kata Nabi. Dan ikutilah secara letterleknya, dan ikutilah perbuatan burukmu itu dengan kebaikan, maka dia akan menghapusnya. Artinya tidak ada manusia pun yang tidak melakukan keburukan. Maka tidak ada ruang bagi manusia untuk tidak melakukan sholat. Ustaz, saya tidak ada melakukan dosa apapun, jadi saya tidak perlu sholat. Dari mana kau tahu tidak melakukan sholat? Pasti kau pernah melakukan satu kesalahan. Pasti itu. Katanya Nabi Isa alaihissalam, andaikan jari saya ini digerakkan, dihisap sama Allah, jari saya ini dihisap penuh dengan kesalahan. Jari saja kalau dihisap penuh dengan kesalahan. Buat apa? Jadi gerakannya cuma kecil sekali loh ini. Gerakannya dia tidak seperti tangan, tidak seperti kaki, tidak seperti mulut, hanya jari saja. Kalau dihisap dosanya bisa memasukkan saya masuk api nerakanya Allah. Jari saja kalau dihisap. Saking manusia itu ya, seperti itu perbuatannya ya. Sangat mengkhawatirkan. Jadi lakukan sholat supaya sholat tadi itu bisa memadamkan api neraka kita. Jadi setiap orang itu ada tempatnya dua di akhirat itu. Ada nerakanya, ada surganya. Tinggal dia yang berat amaliyahnya nanti di mizan sama Allah, ditimbang mana engkau tempatnya. Ternyata berat amaliyah baiknya masuk untuk surga. Nerakanya dia tadi itu yang bisa dia masuki itu diberikan kepada orang kafir. Lah orang kafir, misalnya dia orang kafir di mizan sama Allah, ada surganya dia, ada nerakanya dia. Dia masuk ke neraka, surganya diberikan kepada orang mukmin. Jadi ketika orang kafir itu ketika masuk ke dalam neraka, naudzubillah min dzalik, dia melihat surganya dia yang tidak dia huni. Sebetulnya saya bisa masuk situ. Itu rasa menyesal yang luar biasa. Bagi orang mukmin yang dia masuk ke surga dan dia melihat nerakanya dia, ya Allah, alhamdulillah saya tidak masuk situ. Itu bersyukur ya kepada Allah luar biasa. Jadi padamkan neraka kita dengan amaliyah, salah satunya adalah sholat. Maka itu ditutup nanti pintu nerakanya. Tidak akan dia masuki. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang yang mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu adalah dzikrillah. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka sabarlah engkau melakukan sholat itu ya, menandakan bahwa hal yang bukan remeh memang, perkara yang sangat agung dan dia ada konsekuensinya pasti berat. Maka sabarlah engkau, kata Allah, melakukan sholat ini, melakukan amal hasanat ini butuh yang namanya kesabaran. Innallaha la yudhi'u ajral muhsini, karena Allah itu tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat muhsin. Apa itu muhsin? Muhsin itu orang yang melakukan keihsanan. Ihsan itu amaliyah yang puncak ibadahnya hamba kepada Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jadi amaliyah ibadahnya dia itu yang dia pandang hanya Allah. Maka orang yang muhsin itu wal kadzibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang dikasih marah tidak marah, tapi bisa memaafkan orang yang berpotensi untuk dia bisa balas, tapi dia maafkan. Kenapa? Yang dia panjang hanya Allah, bukan manusia. Manusia mau mencaci, mau memuji dirinya, tidak digubris sama dia, yang digubris hanya Allah. Ya, itu orang-orang yang muhsin. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang muhsinin, yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala atas ridha Allah, atas rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Ada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي
اغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام